Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran IPA bersama saya Ibu Ratna. Kita lanjutkan materi kita tentang sistem gerak pada benda, yaitu gaya. Apa sih gaya? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Kita lihat di sini ada sebuah gambar. Ada seorang yang sedang mendorong sebuah meja, berarti orang tersebut sedang mengeluarkan gaya. Ada beberapa contoh jenis gaya, yaitu ada gaya pegas, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya gesek, dan gaya otot. Nah, secara garis besar, gaya itu dibedakan menjadi dua ya. Ada gaya sentuh dan ada gaya tidak sentuh. Kalau gaya sentuh berarti adanya sentuhan dari manusia ya, artinya gaya tersebut bisa timbul gaya karena adanya suatu sentuhan. Sedangkan gaya tak sentuh ya berarti tidak ada sentuhan tapi dia bisa mengeluarkan gaya. Kita lihat di sini. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Contohnya adalah gesekan antara meja dengan lantai. Kemudian ada gaya tak sentuh. Artinya gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya. Nah, contohnya apa? Ada gaya magnet dan gaya gravitasi ya. Jadi kalau magnet dan gravitasi tanpa adanya sentuhan, dia bisa terjadi tarik menarik. Nah, hubungan antara gaya dan gerak dirumuskan dalam hukum Newton. Nah, kita lihat di sini. Ada alat pengukur gaya yaitu neraca pegas atau dinamometer. Satuan dari gaya adalah Newton. Simbolnya adalah N. Dan untuk simbol gaya adalah F. F garpu. Nah, ini adalah gambar dari neraca pegas ya. Barangkali kalian tidak tahu, ini adalah neraca pegas. Oke, kita lanjut kembali. Ada resultan gaya. Lalu apa bedanya resultan gaya? Nah, kalau tadi gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan. Kalau resultan gaya itu adalah total keseluruhan gaya. Ya, jadi resultan gaya itu adalah total keseluruhan gaya yang diterima oleh benda. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah ilustrasinya. Wah, ternyata mendorong meja bersama-sama akan lebih mudah. Benar, karena gaya yang kita berikan pada meja dijumlahkan. Nah, artinya kalau kalian mendorong secara bersama-sama sebuah benda, maka akan terasa ringan dibandingkan kita hanya mendorong sendiri. Nah, oke, kita lihat di sini contohnya. Nah, resultan gaya itu termasuk besaran vektor, ya. Besaran vektor itu artinya besaran yang memiliki nilai dan arah. Ke kiri atau ke kanan, timur atau barat, itu adalah arah ya. Atau bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, FR atau yang disebut dengan resultan gaya atau RF juga boleh atau R juga boleh, sama dengan F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya. F1 ini dari mana? F1 ini adalah gaya pertama ditambah gaya kedua. Misal anak ini mengeluarkan gaya pertama dan anak ini mengeluarkan gaya kedua. Terus kalau misalnya ada 10 orang berarti tinggal F10 seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau resultan gaya tadi disebut besaran vektor karena memiliki arah. Kita lihat di sini resultan gaya itu ada yang disebut arahnya yang sejajar ya. Dan ada arah yang berlawanan. Kita lihat di sini ada dua orang anak. Dia sedang mendorong sebuah kayu. Nah, terlihat di situ arahnya sejajar ya. Arahnya sejajar artinya dia arahnya posisinya itu ke kanan semua. Ya. Nah, ini yang anak ini yang pakai baju warna biru ke kanan, dia ikut mendorong, dan anak yang merah juga ikut mendorong ke sebelah kanan.
Nah, itu adalah resultan gaya. Resultan gaya yang searah. Nah, di sini dianggap yang anak ini F1 mengeluarkan gaya 50 Newton, dan si anak yang berwarna merah ini ya, kita anggap F2 atau 50 N juga. Nah, berarti sama ya gaya yang dikeluarkannya. Oke, tadi ada gaya yang resultan gaya yang searah. Kemudian ada juga yang disebut resultan gaya yang berlawanan arah. Artinya ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke kiri. Si Bagus arahnya ke kanan dan si Ali arahnya ke kiri. Nah, kalau si Bagus mengeluarkan gaya sebesar 100 N dan si Ali mengeluarkan gaya sebesar 50 N. Nah, kira-kira berapa nih hasil dari resultan gaya ini? Ya, saya hanya akan ingatkan, untuk arah yang ke kanan itu positif tandanya. Kalau yang arahnya ke kiri, tandanya negatif. Ya, jangan lupa ke kanan positif dan ke kiri negatif. Kita lihat di sini. Oke, contoh soal. Nah, perhatikan gambar. Mana gambarnya? Ini. Nah, ini posisi gambar ke arah kanan semua antara F1 dan F2. Berarti dia hasilnya positif, nilainya positif semua. Oke, kita lihat di sini. Dua buah gaya dengan satu garis kerja dengan arahnya sama. Masing-masing F1 26N dan F2 45N. Maka besar resultan gaya yang terjadi adalah, nah, karena posisinya ke kanan semua, berarti nilainya positif, yang tadi saya sudah katakan. Oke, kita tanya, kita ketahui, lalu kita jawab. Nah, ini rumusnya. Resultan gaya sama dengan F1 tambah F2. Karena hanya ada dua garis, ya, dua arah, berarti hanya F1 tambah F2. Hasilnya 26 tambah 45 adalah 71 Newton. Oke, lalu apa sih pengaruh gaya? Silakan kalian buka LKS halaman 4. Ada beberapa pengaruh gaya terhadap gerak. Di sini hanya ada 3 ya. Oke, di sini yang pertama, antara gambar dengan kalimat yang di bawah itu ngacak. Jadi gambar satu berbeda kalimatnya dengan yang di bawahnya. Jadi kalian lihat sendiri di sini. Oke, gambar satu dia menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Gambar 2, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Dan yang ketiga, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, itu adalah beberapa pengaruh gaya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari resultan gaya. Silakan kalian kerjakan ya. Ini hanya latihan saja buat di rumah. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah hukum Newton. Tadi sebelumnya kita sudah tahu hukum Newton itu adalah hubungan antara gaya dan gerak benda. Itu disebut hukum Newton. Kita lihat di sini. Hukum Newton itu dibagi menjadi 3 macam. Ada hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Nah, apa sih bunyi hukum pertama dari Newton? Nah, bunyi dari hukum pertama Newton yaitu benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan, atau dia bersifat inersia benda, ya, artinya dia tetap mempertahankan kediamannya. Oke, kalian boleh lihat LKS halaman 4 ya. Hukum pertama Newton dia menjelaskan bahwa sebuah benda terus dalam keadaan diam atau terus bergerak dengan kelajuan tetap, ya. Oke, nah di sini contohnya ketika sedang berada dalam mobil yang bergerak, kemudian mobil tiba-tiba berhenti, maka badan kita akan tersentak atau terdorong ke depan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah rumus dari hukum Newton. Pertama ya, hukum pertama Newton yaitu sigma F atau gaya, resultan gaya sama dengan 0 ya, karena sifatnya diam
maka gaya sama dengan 0. Nah, ini ada sebuah contoh di mana ada seseorang yang sedang menjalankan mobil ya. Kemudian dia menabrak dan mengerem secara mendadak. Lihat, perhatikan posisi tubuhnya. Dia tetap mempertahankan kediamannya di tempat ya, artinya dia tidak pindah ke kursi yang belakang atau ke kursi yang di samping. Artinya meskipun dia bergerak, tapi dia tetap mempertahankan kedudukannya, dia tetap mempertahankan kediamannya di tempat dia duduk. Oke, itu adalah contoh hukum pertama Newton. Lalu yang kedua ada hukum 2 Newton. Menyatakan apa? Kecepatan gerak benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Maksudnya kayak gimana? Kita lihat contohnya. Nah, ada 2 buah mobil, yang atas dan yang bawah. Ya, kita anggap ini atas, ini bawah. Nah, yang atas mobil ini tidak membawa barang, sedangkan yang bawah mobil ini membawa barang. Kira-kira mana yang lebih gampang didorong? Nah, pasti yang lebih gampang didorong itu mobil yang atas. Kenapa? Karena dia tidak membawa beban, tidak membawa massa yang berat. Sehingga gayanya pun atau tarikannya pun terasa ringan. Nah, kemudian kalau yang gambar mobil yang di bawah ini, dia itu membawa massa yang berat. Otomatis gaya yang dihasilkannya pun akan besar. Kenapa gaya yang dihasilkan akan besar? Karena masanya besar, otomatis percepatannya akan kecil. Sedangkan yang mobil yang atas percepatannya akan besar. Oke, kita lihat di sini rumus dari hukum kedua Newton, yaitu A atau percepatan sama dengan sigma F atau resultan gaya atau gaya dibagi M ya. Oke, atau bisa kita singkat apem ya, biar cepat aja, biar diingat. Apem, hukum 2 Newton adalah rumusnya adalah apem. A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, M massa benda satuannya kilogram, dan sigma F resultan gaya satuannya Newton. Nah, ini contohnya sama kayak tadi ya. Dia tidak membawa massa yang berat, dia membawa massa yang sedang, dan ini membawa massa yang berat. Membawa massa yang banyak ya, mohon maaf, bukan berat. Sekali lagi, ini dia tidak membawa massa. Yang kedua, dia membawa massa yang ringan. Yang ketiga, dia membawa massa yang banyak ya. Nah, di sini kalian bisa lihat arah panahnya. Oke. Lalu ada hukum ketiga Newton. Dia menyatakan bahwa benda pertama akan mengerjakan aksi pada benda yang kedua, maka benda yang kedua akan mengerjakan gaya juga yang disebut dengan reaksi yang sama besarnya namun berlawanan arah. Berarti posisinya yang satu ke depan, yang satu ke belakang ya. Kalau yang ke depan adanya sebuah aksi, ataupun yang ke belakang adanya suatu reaksi. Dia berlawanan arah tapi sama besar. Oke, kita lihat contohnya. Ada seorang bayi, mohon maaf ya, ada seorang anak berdua. Mereka sedang mendayung di laut, di danau ya. Oke, dia memakai perahu dan dia sedang mendayung. Posisi si anak itu disebut aksi, dan posisi mendayung ini disebut reaksi. Nah, selanjutnya ini juga sama ya. Ini juga sama, ini juga ada sebuah roket nih ya. Mana nih roketnya, gak muncul-muncul ya. Nah, ada sebuah roket, dia juga disebut hukum ketiga Newton karena ada aksi dan reaksi. Oke, terima kasih karena kalian sudah menonton video saya. Jangan lupa kalian terus belajar di rumah ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.